Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratim mustaqim. Sahabat Konco Web TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita memandang kebaikan-kebaikan Allah dari sudut pandang yang materi. Allah baik menurut kita kapan? Pada saat mungkin uang kita banyak, harta kita melimpah, tanah kita luas, pabrik kita di mana-mana. Kalau cuma ini kebaikan Allah, sangat sedikit sekali orang yang menikmatinya. Padahal kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita ini tidak pernah terhenti barang sedetik pun. Mulai kita bangun tidur itu ada kebaikan Allah, kita tidur ada kebaikan Allah, dan kita bisa tidur nyenyak pun itu pun kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak sahabat Konco FTV untuk melihat kebaikan-kebaikan Allah yang non materi. Kalau bertanya, saya punya mobil, apakah itu kebaikan Allah? Ya, itu kebaikan Allah. Tapi ada loh kebaikan-kebaikan Allah yang sifatnya non materi, dan ini adalah ekstensi daripada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairu dunya wal akhirah. Ada 4 perkara. Kalau 4 hal ini ada pada kita, maka kita telah diberikan oleh Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kalau saat ini kita memiliki harta yang melimpah, itu kebaikan Allah. Tapi belum tentu harta yang kita miliki itu berbuntut menjadi kebahagiaan kita di akhirat. Kalau saat ini tanah kita luas, itu pun kebaikan Allah. Tapi belum tentu tanah yang luas itu berbuntut kebaikan di akhirat. Tapi kalau seandainya teman-teman Konco Web TV memiliki 4 hal ini, maka Allah dan Rasulnya telah menjamin teman-teman telah mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Apa yang pertama? Qalban syakiran. Seseorang yang diberikan oleh Allah hati yang pandai bersyukur. Di dalam satu ungkapan dikatakan, my heart is my home. Rumahku itu laksana, hatiku itu laksana rumahku. Artinya kalau hati seseorang itu lapang, hati seseorang itu luas, sesempit apapun rumah yang kita tinggali akan terasa nyaman, akan terasa luas, akan terasa lapang. Sebaliknya, ketika hati kita sempit, selebar apapun rumah yang kita miliki, seluas apapun rumah yang kita tinggali, pasti akan terasa sempit. Karena my heart is my home. Yang lebih kiamatnya lagi apa? Sudah hati kita merasa kekurangan, hati kita sempit, rumah kita sempit. Nah, orang yang diberikan oleh Allah pandai bersyukur, dia akan ditambahkan nikmat yang ada pada dia. Semakin dia bersyukur, maka semakin bertambah nikmatnya. Ada loh orang yang kaya harta tapi miskin hati. Inilah gejala orang-orang zaman sekarang. Di tengah yang hidupnya bergelapnya harta, banyak harta di sekelilingnya, justru dia bingung mau diapakan harta sebanyak ini. Maka orang-orang tasawuf, ulama-ulama tasawuf mengatakan kekayaan itu ada 2. Ada kaya hakiki dan ada kaya majazi. Apa itu kaya majazi? Kaya dalam arti visual. Luarnya kaya, luarnya dibaluti harta, tapi batinnya miskin. Hidupnya sudah cerba kesukupan, tapi hatinya kekurangan. Rumahnya ketika orang lain lihat sampai titik air liur orang yang memandangnya. Tapi lagi-lagi dia mengatakan, rumah saya masih biasa-biasa saja. Ketika mobilnya keluar dari garasi sampai titik air liur orang yang memandangnya, lagi-lagi dia mengatakan ini mobil biasa-biasa saja. Di tengah hidupnya serba kecukupan, justru hatinya merasa kekurangan.
Nah, salah satu dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat yang ada pada kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Sahabat Konco FTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih tanda orang yang hatinya itu lapang? Yang pertama, dia pandai bersyukur. Apapun nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka dia bisa mensyukuri nikmat itu. Sekecil apapun, sedikit apapun nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut, dia pandai mensyukuri nikmat Allah. Dan dia yang kedua, tidak pernah mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, walaupun sedikit. Tapi sebaliknya, orang-orang yang sempit hatinya, yang pertama, dia itu tidak pandai bersyukur. Hidupnya serba kekurangan, hidupnya tidak pernah melegakan, tidak pernah nyaman. Ini orang susah gemuknya, sahabat. Yang kedua apa? Ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, ketika tetangganya mendapatkan kebaikan, dia merasa tidak senang. Tetangganya beli TV, asmanya kambuh. Kemudian habis beli TV, tetangganya ngambil motor baru, dia masuk rumah sakit. Nanti di rumah sakit anaknya ngejenguk, memberi kabar, "Mah, tahu nggak, Mah? Oh, tetangga mama yang mama benci sekali, kemarin beli TV, kemarin lagi beli motor, sampai membawa mama ke rumah sakit ini, sekarang dia ngambil mobil, mati dia di rumah sakit." Tersiksa oleh perasaannya sendiri. Maka qalban syakiran adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ketika kita diberikan oleh Allah hati yang pandai bersyukur, maka itu adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Yang kedua, sahabat Konco FTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah lisanan zakiran. Seseorang yang diberikan oleh Allah lisan yang selalu tidak henti-hentinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu mengingat Allah dalam arti seluas-luasnya. Kalau dikatakan apakah tasbih itu zikir? Subhanallah walhamdulillah itu zikir. Tahmid alhamdulillah alhamdulillah itu zikir. Tahlil la ilaha illallah itu zikir. Tapi ada fenomena lain ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan, ketika kita lihat sesuatu yang exciting, kita melihat, kita kembalikan semua kepada Sang Pencipta. Ini pun zikir. Ketika kita melihat Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang begitu gagah menjulang tinggi ke angkasa, maka kita kembalikan kepada Sang Pencipta. Masya Allah la quwata illa billah. Ketika kita melihat alam jagat raya semesta dunia ini, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ke pantai melihat lautan begitu membentang membiru, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun zikir. Hidup larut dalam lautan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah Allah, agama Islam mengajarkan kepada kita, hendaklah kalian menyebut nama Allah, mengingat nama Allah dari hal-hal yang terkecil. Kita ingin melakukan aktivitas kita, maka awali dengan bismillah. Ketika kita janji kepada kawan-kawan kita, kita mengatakan insya Allah. Ketika kita mendengarkan musibah, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendengarkan satu pernyataan kalimat yang berseberangan dengan kekuasaan Allah, berseberangan dengan sifat-sifat keagungan Allah, maka kita katakan subhanallah. Dan ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan, maka kita katakan masya Allah. Lihat surat Al-Kahfi ayat 39. Walaula idza dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Maka ketika teman-teman sahabat Konco Wave TV melihat sesuatu yang mengagumkan, maka agama mengajarkan kepada kita supaya Anda tidak sombong, supaya Anda tidak menjadikan semua yang Anda miliki ini seakan-akan keringatnya Anda. Maka ucapkan masya Allah, ya Allah lanjutkan agar mataku ini bisa melihat kebaikan-kebaikan yang Kau berikan. Tidak ada kekuatan kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Sahabat WFTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan dua hal perkara ini bisa menjadikan kita lebih cermat, lebih teliti bahwasannya tidak semua kebaikan Allah itu bentuknya materi, dan ada bentuk kebaikan Allah yang non materi. Insya Allah kita akan sambung dalam kesempatan berikutnya. Mohon maaf lahir batin. Nasrullah fatun qarib wa basril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.